Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerahnya yang besar bagi kita, yang hari ini memberikan kesempatan bagi kita untuk merenungkan Gema Kabar Baik menyapa kita. Firman Tuhan hari ini dibaca dari Imamat pasal 27 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Dan akan kita fokus kepada ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Apabila seorang menguduskan rumahnya sebagai persembahan kudus bagi Tuhan, maka imam harus menetapkan nilainya menurut baik atau buruknya. Dan seperti nilai yang ditetapkan imam, demikianlah harus dipegang teguh. Imamat 27 ayat 14. Bapak Ibu Saudara, dari ayat firman Tuhan ini maka Gema Kabar Baik menyapa kita didasarkan atas santapan harian edisi Rabu tanggal 16 April 2025 diberi judul Harta yang dipersembahkan dengan benar. Harta yang dipersembahkan dengan benar. Saudara, Nasar yang diatur oleh Tuhan untuk umatnya bukan hanya berkaitan dengan manusia dan hewan, namun juga berkaitan dengan harta milik, yaitu rumah dan ladang. Jika seseorang bernasar dengan menggunakan rumahnya, maka imamlah yang menetapkan nilai dari rumah yang akan dipersembahkan tersebut. Berbeda dari rumah, ladang yang dipersembahkan kepada Tuhan dihitung sesuai dengan taburan benih jelainya. Selain itu, nilai ladang yang dipersembahkan kepada Tuhan juga dikaitkan dengan tahun Yobel. Mempersembahkan ladang sebelum dan sesudah tahun Yobel memiliki nilai yang berbeda. Demikian juga dengan cara menebusnya, serta aturan tertentu untuk mereka yang tidak bisa menebusnya. Peraturan tentang rumah dan tanah dalam bernasar mengajar umat Allah untuk mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh setiap nazar yang mereka ucapkan. Selain itu, melalui peraturan ini Allah mau menyatakan kedaulatannya sebagai pemilik umat, dan seluruh kepunyaan mereka adalah Allah pemilik segala harta mereka, termasuk rumah dan tanah yang Israel miliki. Umat Allah hanyalah pengelola dari segala harta tersebut. Karena itu umat tidak boleh sembarangan menggunakan harta untuk bernasar. Saudara, peraturan tentang nasar sangat detil. Ini menunjukkan betapa pentingnya nasar di hadapan Allah. Pertama, kita belajar bahwa Tuhan mau kita serius dengan berjanji. Jangan sembarangan membuat janji, apalagi bersumpah akan melakukan ini dan itu, padahal kita tidak serius menepatinya. Setiap nazar yang tidak ditepati mengandung konsekuensi. Yang kedua, kita belajar saudara bahwa Allah kita adalah Allah yang adil dan pemilik segala sesuatu. Maka dari itu kita harus tunduk pada kehendaknya dalam menggunakan harta yang Allah berikan kepada kita. Demikian pula saat kita mempersembahkan harta itu sebagai bentuk janji kita di hadapan Tuhan. Ingatlah, persembahan kita pun berasal dari Dia. Karena itu dalam bernasar, milikilah sikap hati yang benar dan berikanlah yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kepada kami Engkau anugerahkan begitu banyak kelimpahan, termasuk harta benda. Dan kami bersyukur kalau kami boleh digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan.
Dan kami belajar bahwa persembahan yang terbaik adalah persembahan yang Engkau berikan bagi kami, yang kami kembalikan kepada-Mu ya Tuhan, dengan tata cara yang benar sesuai dengan kehendak-Mu, yaitu Engkau mau kami mempersembahkan dengan tulus kepadamu. Karenanya ya Tuhan, biar kiranya Engkau yang boleh menolong kami untuk memiliki sikap hati yang benar dalam memberikan yang terbaik kepadamu. Bahkan termasuk seluruh hidup kami, bukan hanya soal harta benda kami, tapi juga seluruh hidup kami, waktu kami, talenta kami, pakai kami demi kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai umat Tuhan kita perlu terus belajar untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dengan tata cara yang benar sesuai dengan kehendak-Nya. Selamat mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.